dan laki-laki lagi. Kalau perempuan dia begitu lahir sudah najis pertengahan. Jangan salah. Kalau najis berat apa nih? Anjing, najis yang ditimbulkan oleh anjing dan babi. Maka selain daripada najis ringan dan najis berat, itulah najis pertengahan. Begitu maksudnya. Hadas kecil yang mewajibkan wudu, sedangkan hadas besar yang mewajibkan mandi besar. Dan di dalam yaitu mandi besar ini tata caranya, prosedurnya tidak boleh langsung siram badan. Sebab di situ ada rukun mandi. Yang pertama membaca niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Seandainya kita langsung mandi, Wardi, air mandi tadi, air guyuran mandi tidak sampai ke seluruh badan. Mana yang nggak sampai? Kelipatan bokong nggak sampai, ya kelipatan badan nggak sampai, ke hidung ini nggak sampai, ke telinga ini nggak sampai. Oleh karena itu sebelum mengguyur badan dengan air hadas mandi besar tadi, didahului dengan apa? Yang pertama istinja, yang kedua wudu. Ya, sebelum mandi besar didahului dengan istinja, lalu yaitu diikuti dengan wudu, setelah itu baru mandi besar. Begitu prosesnya. Tidak. Ini yang memakai air yang mutlak, yang disucikan najis ringan dan najis berat, hadas kecil, hadas besar, yaitu setelah itu kita yaitu pasang niat setelah mandi berangkat dari rumah menuju Baitullahnya Allah. Berangkat dari rumah menuju Baitullah. Itu di dalam mandi taubat tuh ya. Di dalam rasa itu. Setelah selesai mandi tahap yang pertama ini dengan air mutlak yang disucikan ini, setelah mensucikan maka yaitu kita niatkan bahwasanya kita setelah mandi itu adalah menuju Baitullahnya Allah. Yang kedua, memakai air zam-zamnya Allah. Jadi sekurang-kurangnya satu tahap ini 3 siraman air. 3 siraman air. Boleh 5, boleh 7. Ya, 3 siraman air. Ya, jadi pakai gayung, disiduk air pakai gayung, maka di situ kita yaitu meniatkan air yang di hadapan kita itu adalah air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan, dan tujuan daripada yaitu air itu yang disucikan adalah mensucikan ini tadi najis ringan, najis berat, hadas kecil, lalu disiram badan 3 kali sekurang-kurangnya. Ya, setelah itu maka yaitu tujuan daripada mandi yang pertama ini, tahap pertama adalah yaitu menuju Baitullahnya Allah. Yang kedua kita siduk air, ya, dalam sidukan gayung itu maka kita yaitu rasakan, kita ma'rifatkan air yang digayung itu adalah air zam-zamnya Allah. Ya, untuk tahap yang kedua ini bahwasanya air yang disiduk adalah air zam-zamnya Allah, yang disucikan adalah 7 anggota zahir kita. Memakai air zam-zam yang disucikan 7 anggota zahir. Apa aja itu anggota 7 anggota zahir? Mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan. Itulah yang disucikan tahap yang kedua, sidukan air gayung kedua, dimarifatkan oleh kita bahwasanya yang kita siduk itu adalah air zam-zamnya Allah. Kita pinjam air zam-zamnya Allah itu untuk mensucikan 7 anggota zahir kita. Begitu. Setelah selesai maka yaitu tujuan daripada yaitu mandi itu adalah menuju surganya Allah. Sampai begitu dia itu tahapannya. Dan ini mandi ini kalau bisa setiap mau sholat tahajud, setiap sholat tahajud kita mandi. Dan inilah yang kita pakai mandinya, mandi taubat namanya. Ya, nanti ada niatnya belakang. Yang ketiga kita pakai air Al-Kausarnya Allah.
air Al-Kausar. Apa yang disucikan? 7 latifah di dalam badan. Sudah pernah dengar 7 latifah? 7 latifah. Lataif atau latifah? Ibu, 7 latifah. Di badan kita ini ada 7 makom. Ada 7 makom atau 7 latifah. Itu dia perlu makan. Makanannya itu Bang Ismail zikir. Kalau bisa napi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nafi isbat. Atau bisa kalau terlalu panjang pakai ismu zat, Allahnya saya, Allah, 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 Allah. Atau panjang kali, hu-nya saya. Ya, begitu tarik nafas hu, masuk narik nafas hu, maka itu yang dimasukkan ke latifah. Wardi, sudah tahu latifah? Bahaya itu. Pulang aja sama Allah nanti, nggak kenal sama diri. Itu ya. Coba ini di susu kiri, di bawahnya ini ada latifah kita, tempat makanan zikir kita yang perlu dikasih makan zikir. Di bawah susu kiri, coba dipegang-pegang. Di bawah sini namanya latifatul qalbi. Namanya latifatul qalbi. Di atas susu kanan kita ini, di sini namanya latifatus sirri. Latifatus sirri, nanti digambar itu, kalau bisa digambar itu. Ya, Ustaz kalau soal gambar nggak bisa. Wardi bisa gambar orang sedang duduk, Wardi sedang bersila. Siapa yang bisa tuh? Yang bisa gambar adik siapa? Bisa? Oh, gambar orang sedang bersila. Angkanya Ustaz pun payah Ustaz pun nggak bisa. Tak macam mana itu bikinnya. Dah salah aja ya. Nah, udah aja pun. Dah. Hah? Udah pas. Sudah ya, ini ya, sebentar aja ya. Kita agak sedikit ini. Ini dada. Ini dada. Di sini berarti susu mana kalau kita nggak ada. Ini kiri. Ini kanan. Susu kiri berarti sini, di bawah susu kiri ini namanya latifatul qalbi. Di atasnya di sini ini makom daripada latifatus siri. Yang sebelah kanan sini di bawah susu kanan ini latifatul ruh. Di atasnya namanya latifatul khafi. Yang tengah ini namanya latifatul akhfa. Di kening di antara dua alis ini namanya latifatun nafsun natiko. Dan di ubun-ubun ini namanya latifatu kullu jasad. Itu berapa jumlahnya? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu latifah di dalam diri kita yang perlu dikasih makan dengan zikir kita. Dan kenapa perlukan yaitu diberi makan zikir? Sebab zikir itu untuk membersihkan nafsu yang ada di sini. Di dalam latifatul qalbi ada namanya nafsu lawamah. Ya, di dalam yaitu latifatus siri ada namanya nafsu mutmainah. Di dalam yaitu latifatul ruh ada namanya nafsu malhamah. Nafsu-nafsu inilah yang dibersihkan dengan zikir.
Di dalam latifatul qalbi ada namanya nafsu mardiyah. Di dalam nafsu natiko ada namanya nafsu amarah. Dan di dalam nafsu kulu jasad ada namanya nafsu radiyah. Radiyah. Ini kita nanti bahas. Gitu ya. Inilah diri kita, Bu. Inilah diri kita. Bahwasanya di dalam diri ini ada 7 makom yang dia itu memerlukan makan. Apa makanannya? Zikir. Dan yang paling banyak dia makannya yang ini, latifatul qalbi. Kalau yang lain cuman cukup dengan 1000 zikir, yang latifatul qalbi sampai 5000. Itulah yang harus kita isi, dia kasih makan. Jadi mudah-mudahan dengan mengenal ini, inilah mengenal diri namanya. Siapa sih diri kita ini? Maka inilah diri kita. Di dalam diri kita ini ada 7 latifah, ada 7 nafsu yang perlu kita sucikan. Nah, sudah jelas. Nah, sampai waktunya. Jadi mudah-mudahan yang kita yaitu kaji kali ini bisa yaitu menambah ilmu di dalam yaitu beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, bermarifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sekali lagi marifat kita ini sebagaimana yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih mandi taubat nanti ya, belum selesai itu.